Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika. NIM B1033181035. Di sini kami beranggotakan bertiga. Nah, yang kedua itu ada saudara Yosua. Perkenalkan, nama saya Yosua. NIM saya B1033181011. Yang ketiga ada saudari Vitalia Wijaya. Perkenalkan, nama saya Vitalia Wijaya, NIM B1033181030. Di sini kami akan membahas tentang rekonsiliasi badan. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang rekonsiliasi fiskal. Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan, khususnya laba menurut akuntansi komersial dengan laba menurut perpajakan fiskal. Laporan keuangan komersial atau bisnis ditunjukkan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor swasta. Sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditunjuk untuk perhitungan pajak. Selanjutnya ada penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Penyebab laporan keuangan komersial dan laporan fiskal adalah terdapat perbedaan prinsip akuntansi, perbedaan metode dan perbedaan prosedur akuntansi, dan perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya, serta perbedaan perlakuan penghasilan biaya. Baik, selanjutnya ada perbedaan prinsip akuntansi. Beberapa prinsip akuntansi yang berlaku umum, standar akuntansi keuangan yang biasa disingkat SAK, yang telah diakui secara umum dalam dunia bisnis dan profesi, tetapi tidak diakui dalam fiskal, meliputi yang pertama itu prinsip konservatisme. Nah, di sini penilaian persediaan akhir berdasarkan metode terendah antara harga pokok dan nilai selisih bersih. Yang kedua ada prinsip harga perolehan. Nah, dalam akuntansi komersial, penentuan harga perolehan untuk barang yang diproduksi sendiri boleh memasukkan unsur biaya tenaga kerja yang berupa natura. Nah, yang ketiga itu ada prinsip pemadanan biaya manfaat. Nah, akuntansi komersial mengakui biaya penyusutan pada saat aset tersebut menghasilkan. Baik, selanjutnya ada menurut Bambang Kesit tahun 2001, untuk mengatasi masalah tersebut digunakan beberapa pendekatan dalam menyusun laporan keuangan fiskal, yaitu yang pertama ada laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Nah, artinya meskipun laporan keuangan komersial atau bisnis disusun berdasarkan prinsip akuntansi bisnis, tetapi ketentuan perpajakan sangat dominan dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan. Nah, yang kedua ada laporan keuangan fiskal ekstrakontabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya, dalam laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahan di luar laporan keuangan bisnis. Yang ketiga ada laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Nah, artinya pembukuan yang diselenggarakan perusahaan didasarkan pada prinsip akuntansi bisnis. Tetapi jika ada ketentuan perpajakan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi bisnis, maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan. Selanjutnya ada perbedaan metode dan prosedur akuntansi. Nah, yang pertama metode penilaian persediaan. Akuntansi komersial membolehkan memilih beberapa metode perhitungan atau penentuan harga memperoleh persediaan seperti rata-rata, masuk pertama, keluar pertama, masuk terakhir, keluar pertama, pendekatan laba bruto, pendekatan harga jual eceran, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada metode penyusutan dan amortisasi. Nah, akuntansi komersial membolehkan memilih metode penyusutan seperti metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, metode saldo menurun, atau saldo menurun ganda.
Nah, metode jam jasa, metode jumlah unit produksi, metode berdasarkan jenis dan kelompok, metode anuitas, metode persediaan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada penghapusan piutang. Dalam akuntansi komersial, penghapusan piutang ditentukan berdasarkan metode cadangan. Sedangkan dalam fiskal, penghapusan piutang dilakukan pada dalam piutang nyata, tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat tertentu yang diatur dalam peraturan perpajakan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yosua. Ini saya akan melanjutkan dari yaitu perbedaan perlakuan dan penentuan penghasilan dan biaya terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi bukan merupakan objek pajak penghasilan. Yang kedua, penghasilan tertentu diakui dalam akuntansi komersial tetapi pengenaan pajaknya bersifat final. Yang ketiga, penyebab perbedaan lain yang berdasarkan penghasilan. Yang keempat, pengeluaran tertentu diakui dalam akuntansi komersial sebagai biaya atau pengurangan penghasilan bruto, tetapi dalam fiskal pengeluaran tersebut tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Perbedaan penghasilan dan biaya atau pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi dua. Pertama, perbedaan tetap atau perbedaan permanen. Yang kedua, perbedaan sementara atau perbedaan waktu. Penyebab perbedaan lainnya yang berasal dari penghasilan adalah: 1. Kerugian suatu negara usaha di luar negeri. Yang kedua, kerugian usaha dalam tahun-tahun sebelumnya. Yang ketiga, imbalan dalam jumlah yang melebihi kewajaran. Teknik rekonsiliasi fiskal. Teknik rekonsiliasi fiskal dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui menurut fiskal. Yang kedua, jika suatu penghasilan tidak diakui menurut akuntansi tetapi diakui menurut fiskal. Yang ketiga, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan bruto menurut fiskal. Yang keempat, jika suatu biaya atau pengeluaran tidak diakui menurut akuntansi tapi diakui sebagai pengurangan bruto menurut fiskal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kita. Terima kasih. Perbedaan dimaksudkan sebagai koreksi fisikal positif apabila yang pertama, pendapatan menurut fisikal lebih besar daripada menurut akuntansi atau sesuatu penghasilan diakui menurut fisikal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya pengeluaran menurut fisikal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu biaya atau pengeluaran yang tidak diakui menurut fisikal tetapi diakui menurut akuntansi. Selanjutnya, perbedaan dimaksudkan sebagai koreksi fisikal negatif apabila yang pertama, pendapatan menurut fisikal lebih kecil daripada menurut akuntansi atau suatu penghasilan tidak diakui menurut fisikal atau bukan objek pajak tetapi diakui menurut akuntansi. Yang kedua, biaya atau pengeluaran menurut fisikal lebih besar daripada menurut akuntansi atau suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut fisikal tetapi tidak diakui menurut akuntansi. Yang ketiga, suatu pendapatan telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Relasi fisikal dan kasus pengisian SPT. Kasus pengisian SPT tahun PPH dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, SPT tahunan wajib pajak badan tahun 1371. Yang kedua, SPT tahun PPH wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dan usaha atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto. Satu usaha atau lebih pemberi kerja yang dikenakan PPH dan atau bersifat final. Dan
dan dari penghasilan lain tahun 1770. Yang ketiga, SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari suatu atau lebih pemberi kerja dalam negara lainnya dan dikenakan PPh final atau bersifat final tahun 1705. Yang keempat, SPT tahunan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai penghasilan dari suatu pemberi kerja dengan penghasilan tidak melebihi 60 juta tahun 1770 SS. Baik, selanjutnya bentuk dan isi SPT tahunan PPh wajib pajak badan. SPT tahunan PPh wajib pajak badan terdiri atas induk SPT dan lampiran-lampiran yang merupakan suatu kesatuan yang tak terpisah.